Mari Bapak Ibu, semua saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke firman, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau sudah berikan pada kami malam hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, terima kasih buat segala kasih setiamu ya Tuhan yang kami bisa rasakan pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang urapi hamba-Mu, berikan kekuatan ya Tuhan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, dalam penyampaian firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa sembahyang kami ya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Shalom Bapak Ibu dan juga teman-teman. Ya. Oh, tadi. Oke, shalom Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih buat kesempatannya. Kita senang banget ya buat bisa melayani bersama-sama, kita sharing pada malam hari ini. Oke, sebelumnya biar nggak tegang nih ya, kita santai aja. Karena kita masih seumuran kok, kurang lebih 11-12 kayaknya. Oke. Oke. Sebenarnya aku mau tanya dulu nih sebelumnya. Apa yang membuat Bapak, Ibu, Om dan Tante semuanya itu merasa senang? Mungkin melakukan hobi atau kesukaan. Mungkin ada yang suka masak, ada yang suka makan mungkin. Boleh jawab atau tulis di kolom chat mungkin ya. Oke. Apa nih? Mungkin Om Victor, beberapa kali sempat lihat Om Victor suka bersepeda nih keliling komplek. Atau Om Yanto suka mancing. Oh ya, kemarin habis naik kapal gitu ya. Iya. Oke. Ada yang suka apa nih? Kuliner. Boleh Tante, kalau kita ngajak-ngajak berburu kuliner gitu kali ya. Oke. Nah, kenapa aku tanya apa yang membuat Om dan Tante ini merasa senang? Apa yang membuat Om Yanto ini, Om Tante ini merasa suka melakukan sesuatu? Nah, kita mau baca dulu di Kolose 3 ayat 23. Oke. Mungkin bisa ditampilkan atau jamnya macam berapa itu? Nanti kamu dapat makasihnya di mana? Oke. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke. Nah, dari ayat ini mengatakan apapun juga yang kita perbuat, apapun itu, mungkin masak atau mancing atau bersepeda, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pas banget. Ini di bulan-bulan ini firman-Nya Om Han tentang kasih mula-mula. Cinta mula-mula itu seperti apa gitu. Nah, untuk cinta mula-mula ini ketika kita pertama kali berapi-apinya dengan Tuhan, apapun yang kita perbuat tuh kita pengen, karena Tuhan itu cinta sama kita. Kita mau mencintai Tuhan lebih lagi. Nah, Grace itu teringat sama firman-Nya Om Yanto minggu lalu nih. Tentang melayani. Adalah lebih baik melayani daripada dilayani. Grace mau sharing tentang itu nih malam hari ini. Mungkin Grace cerita aja ya. Tentang awal mula Grace untuk belajar melayani nih. Oke. Kalau Bapak
kalau Om dan Tante tahu, Grace itu memulai pelayanan di penari, di tamborin. Awalnya itu ketika Grace kecil, masih umur sekolah mingguan gitu, Grace itu lihat, datang ke gereja gitu, lihat di depan itu ada kakak-kakak yang nari, yang main tamborin, main banner, bendera, gitu kayak, wah keren ya, bagus ya. Aku juga pingin nih kayak mereka ini. Karena waktu itu Grace itu berpikir gini, keren ya, kakak-kakaknya itu bisa menari dengan gerakan yang bagus, dengan alat yang meriah, itu mereka menari untuk Tuhan. Nah, Grace itu berpikir, Grace yang kecil ini berpikir dengan polosnya. Kalau kakak-kakak itu menari aja, yang lihat itu Grace tuh senang. Apalagi kalau nanti Grace bisa menari buat Tuhan. Tuhan lihat Grace menari untuk Tuhan. Kan indah banget ya kalau Tuhan itu senang. Kalau Grace besok bisa nari kayak gitu buat Tuhan, Tuhan kira-kira seneng nggak ya gitu. Jadi Grace mulai dari situ belajar karena Grace mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Grace cinta sama Tuhan, jadinya Grace mau belajar untuk melayani Tuhan nih dengan apa? Dengan apa yang Grace suka nih. Karena waktu itu Grace suka nari. Jadi Grace pingin ikut tergabung di tim tamborin, di tim kreatif ministry. Jadi Grace belajar, dari situ belajar gerakan, bagaimana melayani Tuhan, dan dari situ juga Grace itu belajar buat melayani Tuhan, dan ada komunitas yang membuat Grace bertumbuh. Semakin cinta Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan bareng-bareng sama teman-teman komunitas seperti teen atau youth atau mungkin komsel seperti yang Om Tante saat ini lakukan. Kita sama-sama membangun iman kita sama-sama sharing buat lebih dekat sama Tuhan, saling bertumbuh bersama, menguatkan iman satu sama lain. Itu yang Grace rasain dalam pelayanan, mulai dari tamborin sampai ke teen ini. Nah, di teen ini juga Grace juga mulai belajar buat melayani bareng teman-teman teens, melayani untuk sharing bersama. Nah, malam hari ini Grace itu nggak sendiri. Banyak teman-teman dari teens juga yang mau sharing pengalamannya, mau sharing bagaimana nih cerita mereka dalam melayani Tuhan, dalam cinta mula-mula mereka terhadap Tuhan, pada Tuhan. Oke. Mungkin ternyata ada Evelyn nih yang mau membagikan, mau sharing pada kita semua. Oke. Sama aku mau sharing sedikit, tapi sebelum itu tadi aku nangkap sesuatu dari Grace. Kalau mulai dari cinta mula-mula itu tuh bisa membuat kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Membuat kita jadi lebih kayak ada kemauan gitu untuk melayani Tuhan, lebih mengasihi Tuhan lebih lagi gitu. Sebelum itu aku mau sharing juga tentang pertama kali aku ngerasain cinta mula-mula ya Tuhan. Itu pertama kali itu ketika aku kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu waktu itu aku
ikut retret di sekolah. Pas ikut retret itu aku dapat jamahan Tuhan. Nah, ketika dapat jamahan Tuhan itu justru di situ membuat aku jadi lebih ngerasa bahwa kok Tuhan sayang banget ya sama aku. Kok Tuhan mengasihi aku banget gitu. Jadi dari situ rasanya pengen banget buat mengasihi Tuhan, tapi bingung caranya kayak gimana. Jadi waktu itu coba buat ikut pelayanan dan kebetulan pelayanan pertama aku itu justru ada di sekolah minggu. Kalau aku flashback waktu sebelum aku pelayanan, sebelum aku ikut di sekolah minggu, aku tuh termasuk orang yang pendiam, pemalu, nggak berani ngomong di depan umum. Sebenarnya sampai sekarang juga masih, tapi lebih agak berani gitu. Jadi ya kalau aku bisa bilang, justru Tuhan pakai aku untuk melayani di hal yang dari kekurangan aku gitu. Jadi yang awalnya nggak bisa ngomong, awalnya pemalu, penakut, nggak berani ngomong di depan banyak orang, tapi justru dipakai sama Tuhan untuk melayani di sekolah minggu. Dimana itu tuh harus berinteraksi sama banyak banget anak-anak, harus berani buat WL, harus berani buat sharing firman Tuhan gitu-gitu kan. Jadi justru dipakai Tuhan di situ gitu. Terus makin dipakai sama Tuhan lagi untuk pelayanan di Teams. Itu juga pimpin sharing. Di situ juga apa ya? Pokoknya berhubungan dengan komunikasi sama interaksi banyak orang gitu. Jadi dari cinta mula-mula itu tuh aku belajar bahwa dari kelemahan kita, dari kekurangan aku, yang aku bisa bilang aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi justru dari kelemahan itulah kuasa Tuhan tuh semakin sempurna gitu dalam hidup aku. Tuhan bisa pakai aku lewat kelemahan aku ini gitu. Itu sharing dari aku malam ini. Oke. Selanjutnya mungkin dari teman-teman Teens, adakah yang mau sharing malam ini? Boleh banget nih, ditunggu yuk. Aku. Oke, silahkan. Selamat malam Om dan Tante. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Malam ini, ya tadi dari yang kita dengar dari Grace, aku juga dapat beberapa apa ya, kayak yang gitu loh dari Tuhan, karena hampir sama kayak Chief juga. Aku dulu juga nggak apa ya, terlalu diam, ya nggak berani ngomong juga. Tapi lewat komunitas Teens, terus juga pertama kali aku mulai melayani juga di sekolah minggu. Di situ aku gabung dengan Superbook juga. Nah, di situ aku belajar dari satu tokoh yaitu Musa, di mana dia hampir sama kayak aku orang yang gagap, aku yang nggak pede. Tapi di situ Tuhan ngomong, engkau tuh bareng siapa? Kan ada aku gitu. Aku yang menciptakan lidahmu lah. Di situ yang aku ngambil, oh iya, berarti aku juga harus bisa gitu. Nah, dari situ aku juga memutuskan untuk kayak, oke, aku ambil langkah untuk mau melayani ya. Bermula dari guru sekolah minggu, terus juga ada komunitas Teens yang menguatkan, semua luar biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, juga teman-teman Teen. Saya sangat diberkati lewat sharing dari adik-adik saya, begitu memberkati saya, dan saya akan sharing juga tentang cinta mula-mula saya. Mungkin sudah saya sharingkan di doa pagi, tapi tidak mengapa. Saya usia SD sekitar kelas 5, kelas 6 itu, biasanya di tempat kami kalau anak sekolah minggu silahkan pergi ke gereja sendiri dengan teman-teman, setelah itu pulang. Sampai rumah, oma saya kok hari itu mengajak saya ngomong begini, yuk ikut oma ke gereja. Nah waktu itu saya berpikir, daripada saya di rumah, akhirnya saya ikut oma ke gereja. Nah sampai di gereja itu, saya duduk di tengah bersama dengan oma, tiba-tiba WL itu langsung ngambil alih, terus ngomong begini, malah pagi hari ini mari kita akan mulai ibadah kita akan nyanyikan satu pujian. Awalnya ibadah suasananya sangat biasa aja, nyanyi lagu itu tentang
Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Lagu itu terus yang diulang-ulang. Lagu itu terus yang diulang-ulang. Kemudian saya melihat oma saya ini, waktu nyanyi awalnya tepuk tangannya pelan. Tepuk tangannya pelan. Tiba-tiba musiknya lebih lama, lebih cepat. Dan saya melihat, oma ini mulai nari. Oma ini mulai nari, ada beberapa juga orang yang di belakang saya ini ikut nari. Mereka tiba-tiba maju secara teratur ke depan. Mereka, singkat cerita, mereka nari-nari mengikuti gerakan. Tiba-tiba saya merasakan kok badan saya keringat dingin, rasanya kayak dijamah Tuhan. Tapi saya belum tahu apakah itu sebuah jamahan kuasa Tuhan. Saya belum tahu. Nah, akhirnya saya bisa sama Tuhan, aku pengen kayak saya. Tiba-tiba pendeta saya, opa yang usia sudah sekitar 70-80 tahun, dia ambil mic, dia langsung nyanyi, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api. Waktu opa ini menyanyi, Tuhan kirim roh api, itu lawatan Tuhan langsung terjadi. Pemain musik, WL, singer, tamborin itu dijamah Tuhan, tapi mereka main itu sangat sukacita. Kemudian ada beberapa jemaat itu yang dari belakang, dari tengah mereka nari, dan saya juga ikut menari. Saya merasakan jamahan Tuhan itu luar biasa dalam hidup saya. Saya ikut menari. Selesai itu pas amin, saya kaget karena posisi saya itu sudah ada di depan mimbar. Baju saya sudah basah, wajah saya sudah sembab, tapi saya melangkah dengan sukacita. Setelah selesai ibadah, Bapak Gembala, opa ini nyuruh kami kembali. Tapi di saat saya kembali ke tempat duduk, saya berpikir seperti ini, Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Tuhan begitu dahsyat dalam hidup saya. Mulai hari ini, saya mau punya komitmen. Saya mau setia melayani Tuhan, meskipun usia saya masih terlalu muda, tapi saya pengen melayani Tuhan. Hari itu saya buat komitmen, saya mau tetap melayani Tuhan. Di sekolah minggu, di remaja, di youth, di ibadah reun, saya berusaha untuk melayani Tuhan dengan segenap hati. Orang yang cinta mula-mula kepada Tuhan, dia tidak akan lihat itu hujan, itu panas, dia akan berjalan kaki, dia akan setia melayani Tuhan. Sama halnya juga dengan saya melihat sharing dari anak-anak remaja yang tadi sharing, saya melihat lawatan Tuhan juga terjadi pada saat kita doa 10 hari. Waktu doa 10 hari itu, Pak Han minta supaya anak-anak muda untuk maju ke depan untuk didoakan, dan saya melihat lawatan Tuhan itu terjadi. Anak-anak remaja dilawat Tuhan. Saya merasakan bahwa saya nangis ketika posisi saya sebagai singer, saya nangis ketika melihat anak-anak remaja ini dijamah Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Bahkan saat saya melihat masih saya teringat ketika anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak youth dijamah Tuhan, mereka sudah sampai berguling-guling di lantai. Saya melihat Pak Han nggak mau berhenti untuk menjamah mereka. Pak Han tumpang tangan itu, mereka sampai teriak, sampai nangis, sampai menari untuk Tuhan. Dan itu saya percaya bahwa ada rencana Tuhan untuk Tuhan siapkan dalam hidup mereka. Saya sebagai pembina remaja, saya terus mensupport mereka dalam doa, dan terus saya katakan bahwa ayo kalian melayani Tuhan. Kalian mengiringi Yesus, apapun yang terjadi, Tuhan ada di pihakmu. Gak usah takut. Sama halnya ketika mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa khawatir. Apalagi anak remaja ketika disodorkan sama Bapak Gembala, minggu depan anak teen nanti akan pelayanan. Mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa khawatir karena harus berhadapan dengan om dan tante, apalagi ada Om Budi ya, ada Om Budi Cahyono dan juga ada Tante Leni ya. Mungkin teman saya ini yang bernama Grace mungkin agak deg-degan juga, sehingga membuat dia itu harusnya mungkin menyampaikan A, tapi yang terucapkan B, tapi tidak mengapa. Kami baru belajar, kami percaya saat kami melakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Grace, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kami. Khususnya kami anak remaja, kami minta dukungan doa dari Om dan Tante supaya kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami tidak tinggalkan Tuhan karena apalagi kondisi pandemi seperti ini, banyak tantangan, banyak godaan yang datang bertubi-tubi yang mungkin akan membuat kami terlena dengan keadaan. Tapi saya sebagai pembina, saya terus berdoa setiap hari, Tuhan mampukan anak-anak teen. Ketika saya mendengar mereka, Kak,
saya keterima di sini. Wah, puji Tuhan. Kak minta tolong doakan saya. Saya melihat karya Tuhan itu luar biasa saat saya melayani Tuhan, khususnya di bagian tin. Mungkin ada beberapa orang yang mencibir, pelayanan kecil, cuman tin. Tapi ketika om dan tante melihat mereka beribadah kepada Tuhan, saya yakin kok om dan tante yang ada di rumah pasti diberkati Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang punya jiwa melayani Tuhan, yang punya jiwa mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun hanya mungkin 5-6 orang, mereka tetap setia melayani Tuhan. Ya, malam hari ini sharing kami sampai di sini. Mungkin kami membuka sharing untuk Bapak Ibu yang malam hari ini akan sharing, dipersilahkan. Oh, ada. Di ruangan ini ada. Ya. Ada yang request. Ya, silahkan. Joshua. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Jadi saya mau sharing Yang aja. mic-nya Yosua tolong dimatikan aja, yang HP-nya Yosua. Mic-nya HP-nya Yosua ya, oke, sip. Ya, lanjut Yosua. Jadi pertama kali dapat kasih mula-mula dari Tuhan itu ketika saya masih di bangku SMP. Saat itu masih zaman-zamannya saya enggak serius buat pelayanan, karena pas itu pelayanan cuman kayak Joshua bantu ini ya, bantu di multimedia, bantu buat LCD pas zaman itu. Ya, saya pelayanan cuman sekedar oh ya oke pelayanan aja, tapi tidak dapat apa-apa, pulang sama aja. Sampai satu waktu dapat itu pas doa 10 hari itu dapat penjamahan dari Roh Kudus, benar-benar dijamah, benar-benar dipulihkan, dan habis itu benar-benar berapi-api buat mau melayani Tuhan itu kerasa. Jadi setelah hari itu, minggunya pas saya pelayanan itu, saya benar-benar kayak wah ini kalau bisa aku melayani di sini, aku di sini, aku mau melayani di sini, aku mencoba di sini. Jadi aku benar-benar kejamah pas itu. Jadi bisa melayani dengan sepenuh hati sampai sekarang, melayani di multimedia. Sekarang juga merambah ke musik. Ya, saya bersyukur bisa melayani buat Tuhan. Sekian dari saya, kesaksian saya. Oke. Dari beberapa sharing dari teman-teman teens, Grace mau menekankan lagi di sini kalau kita mau mulai untuk melayani itu nggak perlu dengan mungkin hal-hal yang besar, mungkin menggantikan Om Han untuk firman Tuhan di mimbar, nggak. Mungkin bisa dari hal-hal kecil seperti setiap harinya kita di rumah, di keluarga, di sekolah, di pekerjaan. Mungkin kita bisa melakukan segala sesuatunya itu, apapun kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mulai dari hal-hal kecil aja, kita mau melakukan segalanya dengan hati kita, dengan hati yang mencintai Tuhan. Kita mau menunjukkan Tuhan, ini loh kita, ini hidup kita. Kita mau berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kita mau menjadi contoh, menjadi persembahan hidup kita buat Tuhan. Seperti itu. Mungkin oke, selanjutnya ada Adriel. Silakan Adriel. Halo Om Tante, perkenalkan nama saya Adriel. Kalau tadi teman-teman saya sudah sharing, gantian saya yang sharing ya. Nah, kalau sebenarnya dari awal saya emang keluarga yang sudah kenal sama Tuhan,
memang dari awal sudah dikenalkan dengan Tuhan oleh mama saya. Kalau misalnya tahu, Mama Elis Spesialisa. Nah, setiap hari kami disuruh sekolah minggu, terus akhirnya sampai di sekarang ini jadi teens. Saya juga dilatih dari awal sudah pelayanan. Saya juga mengikuti jadi gembala anak juga di gereja ini. Nah, pertama kali saya mengenal, maksudnya saya semangat untuk memuji Tuhan lagi ketika saya mengikuti SPK. Nah, pada saat SPK, saya bertemu dengan, saya melihat salah satu pembina SPK, ya papahnya Cik Grace tadi, Om Budi, itu punya anak didik ya, panggilannya apa sih? Anak binaan. Nah, anak binaannya ini pas di scene-nya yang kutukan itu yang kalau Om Budi tahu yang namanya Marvel itu kan mengalami pelepasan. Nah, pelepasannya itu dia dari awal pertama kali cerita dia mengalami kayak pengen jadi kuat, pengen marah, tapi dia sebenarnya orangnya halus, tapi dia pengen marah, akhirnya dia meminta pertolongan yang bukan dari Tuhan. Nah, dari situ di SPK kita melihat satu ruangan SPK itu melihat bahwa Kak Marvel ini mengalami pemulihan kayak pelepasan gitu. Kami semua ngerti kalau misalnya pas didoain itu satu persatu. Nah, Kak Marvel ini jadi dia kayak mengalami kerasukan, dia jadi kayak ular dan lain-lain. Nah, akhirnya setelah sesi SPK selesai, kami semua kembali ke kamar masing-masing. Nah, kebetulan kamar saya dengan kamar Kak Marvel ini satu gedung itu, kayak semacam satu bangunan. Nah, di pagi hari kami semua ngerti kalau misalnya pas pagi itu, kalau Om Budi tahu, ada semacam jimat yang ditinggal kan kita di Bandungan, pas di Semarang itu ditinggal dan dikubur udah kayak dilepaskan gitu. Nah, si jimatnya ini dengar-dengar dia ada di bawah bantalnya itu beserta dengan sisa-sisa tanahnya itu. Jadi di pagi itu kami mendengar sebuah kesaksian kalau jimatnya itu bisa datang sendiri ke bawah di kasurnya itu. Jadi pas pagi-pagi Om Budi dengan Kak Marvel dan lainnya itu kayak membakar jimat yang ada ditemukan itu. Nah, dari sini aku percaya bahwa ternyata kita punya Tuhan yang besar, dan mulai saat itu aku mulai semangat lagi untuk lebih menyembah dengan Tuhan, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin sekian dari sharing dari saya. Terima kasih. Oke. Sebelumnya terima kasih dulu buat teman-teman teens yang udah sharing. Sharingnya memberkati banget. Semoga memberkati Om Tante juga di rumah. Dan malam hari ini saya juga buka kesempatan buat Om Tante yang ada di rumah, mungkin yang mau berbagi sharing sama kita supaya lebih menguatkan anak-anak muda lagi, punya rasa cinta mula-mula itu lagi kayak gimana gitu. Mungkin Om Tante boleh untuk 2 orang untuk sharing memberkati kita malam ini. Silakan. Ya, Bapak Ibu, sebelum nanti sharing, minta maaf, ini akun saya sedikit trouble, jadi mungkin berapa menit lagi akan close, tapi kita akan segera buka lagi, jadi Bapak Ibu segera masuk lagi ya, kalau nanti tertutup, kita akan bereskan akunnya. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, usia berapapun, silakan untuk sharing, untuk membagikan, terutama sesuai dengan tema kita, cinta mula-mula. Izin sharing Om Han. Oh ya, mari Bu. Bu Teri silakan. Saya masih muda. Usia saya 17 tahun plus. Karena tadi sharingnya dengan anak muda, jadi saya juga ingin menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap putri saya. Barusan HP dibagi, memang HP itu bisa dipakai, komunikasi itu hanya di waktu weekend atau Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat sore. Tadi sudah cerita kalau dalam minggu ini dia banyak pergumulan. Apa pergumulannya? Bukan dari kita, orang tua maupun anak, tapi Tuhan punya rencana.
Karena di angkatan putri saya ini kebetulan ketua angkatannya dari Nias beragama Kristen dan wakil angkatannya dari Semarang beragama Kristen. Dari sini mereka mendapat tantangan bahwa kalau bisa jangan semuanya Nasrani karena mayoritas maaf kata beda agama. Ya intinya yang mayoritas itu menentang yang minoritas untuk supaya adil dan angkatan ketua maupun wakil angkatan itu bisa dibagi dua. Satu Nasrani, satu non-Nasrani. Tapi saya kuatkan dia karena percaya bahwa anak muda yang Tuhan pakai itu bisa menjadi kepala dan bukan ekor. Itu tidak ada aturan tertulisnya. Kamu nggak usah takut sama mentor, tapi percayakan, serahkan sama Tuhan. Dan ternyata pergumulan itu bisa terwujud. Tadi barusan ngabari, tidak jadi diganti mah. Ketua angkatan dan wakil angkatan tetap dari kami, karena kami juga yang memilih adalah teman-teman seangkatan. Akhirnya, padahal kami lo care, kami lo peduli, kami lo toleransi, mereka merayakan apapun kami tetap support. Bahkan maaf kata kemarin ada ya hari besarnya mereka, kami pun support. Itu bahwa bukti nyata bahwa Tuhan itu menyertai anak muda dimanapun. Anak muda itu ibaratkan panah di tangan, ujung panah di tangan pemanah. Kemana anak muda itu akan muncul, saya yakin dan percaya pemuda Efrata the best. Dan puji Tuhan, dari situ saya belajar bahwa cinta mula-mula itu justru harus selalu disemangat api Pantai Kosta memang benar. Ketika saya remaja pun, dulu saya pernah muda Bapak Ibu, dan adik-adik sekalian Tin ya, Tante pernah muda. Dan di dalam masa muda Tante itu, kebetulan hamba Tuhannya ex-alumni militer TNI, jadi pembelajarannya itu sangat ortodok. Dan gereja itu bersih bukan karena OB, gereja itu bersih bukan karena ada cleaning service. Halo? Tapi gereja itu bersih karena adanya para muda-mudi. Setiap Sabtu sore sebelum kita ibadah, itu kita bersih-bersih gereja. Setiap mau ada acara Natal maupun Paskah, pemuda itu maju paling depan. Mereka ada yang namanya lembur dekor, ada yang namanya lembur gotong royong, semuanya dipersiapkan. Itu kalau di waktu Tante muda dulu. Tapi saya yakin dan percaya di zaman sekarang, kalian punya cara yang berbeda untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada satu kesempatan lagi dibuka buat Om Tante di rumah. Mungkin yang mau sharing ke kita. Thank you Tante Terry sebelumnya buat sharingnya, memberkati banget. Selanjutnya, kita tunggu siapa nih kira-kira. Om Tante yang mau sharing boleh banget. Kita mau dengerin sharing dari Om Tante juga. Om Budi, anaknya udah sharing loh Om. Jangan mau kalah lah Om. Ayo Om, kita sharing juga Om. Ayo dong Om. Silakan Om Budi. Asik, yeay. Om Budi masih muda kok. Ya. Om Budi masih muda, masih muda. Mas Terima Budi, kasih. jangan malu-malu Mas Budi. Iya. Oh iya, Kak Budi atau Koko, Iya. Koko Budi. Bukan Om Budi ya. Maaf. Ya. Baik, Kakak. Terima kasih. Evelyn ya? Ya. Iya Kak, iya Kak Terima Budi. kasih Evelyn. Saya kalau mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tin itu rasanya adem. Adem itu seperti saya dibawa ke masa-masa umur 20 tahun, 18 tahun, itu bahasa anak muda itu sangat adem ya kalau menurut saya ya. Apalagi kalau Chris menyampaikan itu kayak disiram es batu gitu. Itu seperti menumbuhkan semangat kalau anak-anak muda itu generasi penerus yang luar biasa.
dan memang harus didorong ya, didorong terus. Saya bangga kalau tim ini bisa melayani. Bahkan saya kalau anak saya bisa tamburin, saya kok tidak bisa tamburin ya. karena ya mungkin masanya beda ya. Kalau dulu saya juga waktu masih muda, cinta mula-mula, kasih mula-mula kepada Tuhan, saya pelayanan itu tidak dikasih Ya, terima kasih Pak Budi. Maaf. Ya, baik. Bentar Pak Budi ya. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang masih muda-muda, yang tim ini luar biasa sekali. Jadi ketika cinta mula-mula itu yang terjadi di masa saya itu pelayanan itu tidak dikasih tugas pun saya mengajukan diri untuk tugas ya. Jadi memang sangat luar biasa sekali di usia-usia masih remaja, masih muda ini. Sungguh kalau kita kerja buat Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Saya percaya anak-anak muda, tim ini, jikalau masa mudamu dipakai untuk melayani Tuhan, masa depan kalian akan cerah, masa depan kalian akan luar biasa, karena Tuhan sendiri akan menjamin masa depan Anda untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya cinta mula-mula, kasih mula-mula itu tentu kita harus membangunnya terus ya. Kita membangun terus, kita menjaganya, kita istilahnya memupuk itu terus supaya cinta mula-mula kita itu, kasih mula-mula kita itu tidak pudar. Karena kalau kita biarkan padam, ya itu bisa saja terjadi, tapi jangan sampai cinta mula-mula itu pudar di antara kita, hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Chris tadi, bahwa apa yang kamu kerjakan, ya kerjakanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita kerjakan untuk manusia tentu ada bentiknya, ada yang mengkritik, oleh kemaki, oleh kemayu seperti itu. Tetapi kalau kita untuk Tuhan, kita mau kesampingkan itu semua. Jadi kata-kata yang kadang-kadang membuat batu sandungan itu kita sampingkan semuanya, karena kita belajar untuk melayani untuk Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Chris tadi sangat luar biasa sekali. Apa yang kamu kerjakan itu bukan untuk manusia. Nah, ini perlu betul-betul melayani dengan tulus ya, melayani dengan sepenuh hati. Saya bersyukur sekali karena saya punya anak yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Saya bersyukur sekali untuk itu. Itu kasih karunia. Ya, tentu banyak anak-anak yang lainnya juga takut akan Tuhan, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti tadi saya sampaikan bahwa cinta mula-mula itu harus tetap dikerjakan, tetap dibangun, dijaga. Itu Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa banget Om Budi, thank you banget udah sharing buat kita hari ini, memberkati kita banget. Tapi sebelumnya Evelyn juga mau bilang sama Om Tante, kita minta tolong juga sama Om Tante, mungkin buat anak-anak remaja yang anak-anaknya Om Tante ya pastinya, mungkin yang Om Tante kenal juga nggak apa-apa deh, ponakan, anak atau apa gitu, ya kan, yang masih remaja atau youth, teens, youth, pro-F mungkin boleh juga untuk
dimotivasi, didorong untuk kita ibadah bareng-bareng di hari Minggu. Selama 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ini kita tuh kan udah terlena nih sama yang namanya pandemi. Jadi jangan sampai cinta mula-mula kita tuh hilang gara-gara pandemi ini. Kita jadi malas buat ke gereja, jadi malas buat pelayanan, yang kayak gitu tuh yang bikin cinta mula-mula kita hilang jadinya. Jadi kita juga mau sama-sama dorong anak-anak muda kita, dorong generasi kita supaya kita tetap datang sama Tuhan, kita tetap cari dan jaga cinta mula-mula kita. Oke, terima kasih buat supportnya Om dan Tante. Kita juga minta doa dari Om dan Tante supaya Teens tetap terus berkembang, Youth juga terus berkembang, Pro-M juga. Oke. Dan pastinya jadi generasi muda yang diberkati sama Tuhan, masa depannya diberkati sama Tuhan, semuanya diberkati sama Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih buat pelayanan kita malam ini. Semuanya yang udah melayani, luar biasa banget Om dan Tante yang udah sharing semuanya. Thank you banget udah memberkati kita malam ini. Pelayanan kita selesai malam ini. Evelyn serahin ke Om Han. Ya, oke, tepuk tangan buat tim anak muda. Puji Tuhan, thank you, luar biasa. Wow, keren sekali ya, sangat memberkati. Evelyn, gimana Jumat depan lagi ya? Waduh, jangan. Grace siap lo khotbah ya, Grace ya. Wah, boleh kalau mau gantikan Om Han, boleh tuh hari Minggu boleh. Kayaknya Grace. Ya, thank you, luar biasa. Oma sangat bangga dengan kalian, terus maju, terus sukacita, terus layani Tuhan ya. Nanti kalau waktunya untuk kita akan ibadah lagi untuk youth, untuk teen ya, nanti kita sampaikan dan kita berdoa supaya semua anak-anak teen bisa ikut. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini, saya juga mau menyampaikan bahwa besok Minggu pagi dan siang, jam 7 dan jam 9, kita akan dilayani oleh Jeffrey S. Chandra. Jeffrey S. Chandra itu penulis banyak lagu rohani yang bagus-bagus, dan beliau ada kesempatan datang, jadi akan melayani kita ya. Nanti sebentar akan dibagikan flyernya. Bapak Ibu silakan undang semua anggota Komsel, semua teman-teman, keluarga saudara. Ya, hanya Minggu jam 7 dan jam 9 ya. Jadi kesempatan yang indah, kita boleh dikuatkan, dibangun bersama-sama. Baik, puji Tuhan, kita akan akhiri. Kami minta pembinanya Youth, Ibu Mary bisa tutup dalam doa. Bu Mary. Halo Bu Mary ya. Baik, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kami minta supaya Bapak Ibu mensupport kami dalam doa, khususnya generasi muda, teen dan youth, Pro-M, biar kami terus bertumbuh dan mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta mula-mula. Sangat indah ketika orang tua melihat ada anaknya pelayanan di mimbar. Sangat indah ketika melihat ada keluarga yang bersama-sama bergandeng tangan, beribadah memuji Tuhan, di mana kita beribadah bersama, sehati, sepikir, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Malam hari ini mari kita akan mengakhiri komsel kita. Terima kasih untuk semua anak-anak teen yang sudah melayani Tuhan. Upahmu besar di surga. Apapun yang kalian lakukan, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena Tuhan menyediakan segala berkat yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia dengan tulus hati, bagi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami berdoa untuk setiap generasi muda yang ada, untuk setiap orang tua, papa mama kami yang sudah mengikuti komsel malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati hidup kami, Tuhan menjagai kami, menjaga hati kami, menjaga motivasi kami melayani Engkau Tuhan.
di tengah-tengah pandemi yang mulai berakhir ini, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah, ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami, biar jiwa kami terus bergelora, hati kami terus menyala-nyala untuk melayani Engkau, terus beribadah kepada Tuhan. Kami mau membuat komitmen di hadapan Tuhan malam hari ini, kami mau melayani Tuhan, mengiring Yesus sampai di mana Tuhan izinkan kami ada di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan memberkati setiap generasi muda yang ada di Efrata, mulai dari anak sekolah minggu, pratin, tin, proem, dan juga anak youth. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami mau melihat ke depan di bulan-bulan berikutnya. Kami boleh beribadah bersama-sama, bersuka cita, merayakan kemenangan yang Yesus janjikan dalam hidup kami, merayakan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau beribadah dengan sukacita, dengan tulus hati, karena kami mengasihi Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, anak-anak muda yang rindu mengasihi Tuhan, yang rindu melayani Tuhan, menjadi generasi muda yang taat, menjadi generasi muda yang diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bukan hanya lewat perkataan kami, tapi lewat tindakan kami, lewat hidup kami. Kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga semua orang tua kami yang malam hari ini sudah mengikuti komsel, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mata pencaharian apapun yang dikerjakan, yang menyenangkan hati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Ibu Gembala Doyolim yang memimpin kami, membawa kami untuk terus melayani Engkau, memberkati pelayanan mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati setiap pergumulan mereka, biar segala sesuatu yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, akan semakin maju, generasi muda akan semakin maju, orang dewasa akan semakin maju, kami bersama-sama bergandengan tangan melayani Raja di atas segala raja, sampai rencana Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa mengakhiri komsel kami malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saya serahkan ke Bapak Gembala. Tuhan memberkati semua. Ya, sampai ketemu minggu depan, kita ada komsel lagi ya. Puji Tuhan. Wah, tadi yang Izinlah. terima kasih pelayanannya. Tuhan memberkati. Wah, anak remaja, thank you ya. Bye-bye. Thank you semuanya, Tuhan berkati. Adrian, Ria, Selin, Bu Eni, Pak Penny ya. Bye.